Dan hari ini seperti yang teman-teman lihat, saya akan menjelaskan prinsip kerja kontaktor dan apa saja yang terdapat pada tampilan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Teknik Maintenance Workshop. Dan hari ini seperti yang teman-teman lihat, saya akan menjelaskan prinsip kerja kontaktor dan apa saja yang terdapat pada tampilan-tampilan kontaktor ini ya. Jadi teman-teman bisa mengikuti atau bisa sedikit mendapatkan pencerahan dan manfaat dari konten ini ya. Tapi sebelum itu ada baiknya teman-teman subscribe dulu ya, subscribe dulu, lalu klik like, kemudian komen jika ada saran dan pertanyaan, lalu share sebanyak-banyaknya. Kalau nggak subscribe, sempaknya bolong nggak sempakmu enggak kan? Oke. Langsung saja kita masuk pada pembahasan. Jadi gini, kontaktor ini memanfaatkan teori yang dimana ketika suatu kawat tembaga dialiri alur listrik, maka akan menjadi medan magnetnya. Nah, di dalam kontaktor tersebut terdapat kumparan dan juga plat laminasi baja, di mana plat laminasi baja ini adalah kontak untuk menghubung kontak utama yang terdapat pada kontaktor ya. Jadi teman-teman bisa melihat di mana 135 ini adalah kontak utama, 246 ini adalah kontak utama juga. Jadi dia terhubung. Ketika diberi sumber, maka kontak utama tersebut terhubung. Maka di sini dan di sini ketika kita gunakan tester, maka dia terhubung ya. Istilahnya bagaimana ya? Susah juga jelasnya. Jadi ketika kita menggunakan multitester, ketika kontaktor diberi sumber, maka kita tes pada multitester pada suara, gelombang suara lah istilahnya. Nanti kita masuk pada prakteknya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Jadi di sini sumber A1 dan A2 ini adalah sumber pada kontaktor. Kemudian NC ini adalah kontak bantu ya. NO dan NV ini adalah kontak bantu. Kemudian kontak utamanya 135 dan 246 ini adalah kontak utama. Jadi saya akan berikan skema diagram agar teman-teman bisa mengerti. Jadi begini skema diagram dari kontaktor atau simbolnya ya, simbol skema diagramnya ya. Ketika kontaktor diberi sumber, maka sumbernya biasanya 220 ya, sumber AC ya, arus AC. Jadi ketika diberi sumber, maka saklar yang kayak gini. Nah, ini. Ketika diberi sumber A1, A2, maka celetek. Masing-masing pada kontak utama ini dia terhubung 1, 2 dan 3, 4, 5, 6 ini terhubung, Bro. Jadi dia bisa dibilang kontak utama ini adalah sebagai penghubung dan pemutus sumber motor listrik 3 pas, dimana sumber motor listrik 3 pas 380 volt ya. Bagaimana? Nggak ribet ya memahaminya. Semoga saja teman-teman bisa paham, amin. Nih kita tes dengan cara melihat. Oh ya, sebelumnya saya akan jelaskan 13-14 ini kontak bantu. Kemudian 21 dan 2 ini kontak bantu ya, dimana 13 dan 14 ini adalah normally open berarti saklarnya terbuka kayak gini ya, terbuka dia. Kalau normally close berarti dia tersambung kayak gini ya. Nah, kita bisa ukur menggunakan multitester. Kalau dia kayak gini, dia pakai suara misalkan ya, dia terhubung kayak gitu, ada suaranya. Oke, kita langsung masuk saja pada pengukuran apakah dia terhubung atau tidak, yang dimana kontak utama ini kita cek ketika dia diberi sumber. Oke, cek it out. Lalu di sini saya akan menerangkan nih teman-teman bisa lihat ya. Kita tes menggunakan sumber pula. Maksudnya kita tes dengan menekan kontak ini ya. Kontak. Maksudnya dia ketika dia diberi sumber, maka pada kontaktor dia posisinya kayak gini, Bro. Kletek. Nah,
ketika dimatikan sumbernya dia terlepas lagi kayak gitu bro. Jadi A1 dan A2 ini adalah sumbernya bro. Sumbernya listrik AC 220 volt ya. Bisa teman coba menggunakan listrik rumah teman untuk menguji apakah kontaktor tersebut bisa mengunci atau tidak. Jadi begini, kita tes menggunakan multitester digital pada suara ya, gelombang suara ya. Jadi ketika dia bersuara berarti dia terhubung, ketika tidak bersuara berarti dia tidak terhubung ya. Kayak gitu ya. Oke, paham? Insya Allah paham. Jadi gini, kita uji kayak gini. Nah, ini kita uji pada kontak utamanya bu. Saya uji pada kontak utamanya bu. Sebentar ya, saya benerin dulu tripodnya, susah juga ini, maaf ya, saya benerin tripod dulu. Nah jadi dia kayak gini bu. Nah ketika dia ditekan, diberi sumber, nah itu ada suara pada multitester berarti dia terhubung. Nah kita juga bisa mengecek menggunakan ini bahwa kontaktor itu tersebut rusak atau bagus ya, berarti dia terhubung tuh bro. Kalau ada suara tinggi terhubung tuh. Nah kita cek lagi kontak utamanya yang tengah ya, yang tengah kita cek lagi apakah dia terhubung. Oke, nice, terhubung. Ini bisa juga teman-teman terapkan untuk mengecek setiap kontak utama apakah pasanya rusak atau bagus ya. Teman-teman bisa menggunakan cara ini, bukan hanya untuk mengukur ya. Nah ketika dia diberi sumber coba tag, maka setiap kontaktor yang kontak utamanya dia terhubung nih. Nah, setiap ketiga kontak utamanya ini terhubung lalu memberikan jalur listrik 3 pas masuk ke motor listrik ya. Kontaktor juga biasanya dikombinasikan dengan overload. Teman-teman bisa menggunakan overload untuk motor listrik di sini seperti ini ya, di bawah. Nah kayak gini teman-teman bisa gunakan, biasanya kombinasinya dengan overload untuk pengaman motor listrik ya. Bisa nggak kontaktor digunakan dengan satu pasah? Bisa asalkan teman paham dan bisa mengerti. Nanti kita jelaskan next untuk kelanjutan selanjutnya ya. Jadi gimana teman-teman bisa paham? Saya mengerti ya. Jadi ini adalah kontak NO. Nah kontak NO ini kita ukur dia tidak ini kontak bantu ya, kontak bantu. Nah ini terhubung. Ini sama-sama dengan NC sama NC terhubung ya. Kalau NO dia tidak terhubung ya. Ini untuk biasanya digunakan kontak bantu ini untuk push button ya. Nanti kita akan membahas rangkaian nilai online atau next selanjutnya, tapi sebelum itu saya bahas kontaktor saja dulu agar teman-teman bisa mengerti dan paham. Di dalam kontaktor ini terdapat koil magnetik untuk menghubung kontak utama yang ada di kontaktor ini ya. Saya rasa cukup penjelasannya dan terima kasih. Semoga saja konten ini bisa sedikit memberikan pencerahan kepada teman-teman. Apa sih kontaktor itu? Nah, semoga saja bisa memberikan sedikit pencerahan. Apa sih kontak NONC itu? Mana sih sumber kontaktor itu? Semoga saja bermanfaat. Terima kasih telah berkunjung. Salam hangat dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Salam hangat. Apalagi ya? Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.